Nah, NetBeans itu versinya banyak. Kalau yang ada di komputer laptop Bapak, ini versi NetBeans-nya ini 6.51. Oke. NetBeans 6.51 ini di tahun 2008 itu sudah Bapak gunakan. Kira-kira umur kalian 2008 berapa tuh? 4 tahun. 4 tahun. Bapak rasa tuaan dikit lah NetBeans ini. Ya. 2008 Bapak sudah menggunakan NetBeans versi 6.51. Silahkan disebutkan, coba sebutkan NetBeans-nya tipenya berapa, versi berapa? 8.2. 8.2 itu setahu Bapak juga di tahun 2000-an gitu, 2020 atau 2019. Oke. Nah, langkah pertamanya, apakah kita langsung mengerjakan, Pak? Oke, bisa gini. Perhatikan gini. Yang pertama, di atasnya itu ada taskbar, berisikan ada file, ada edit, ada view, ada navigasi, ada source, ada refactor, ada run, ada debug, ada profile, ada version, ada tools, ada window, ada help. Yang pertama, ini kan hitam semua ya, nggak aktif ya, karena kita belum punya projectnya. Untuk mengaktifkan projectnya, ambil file. Kalau mau buat project baru, ambil file, lalu tekan new project. Nah, di sini ada pilihan. Ada Java aplikasi, ada Java desktop aplikasi, ada Java class library, ada Java project with existing source, lalu ada Java freeform project. Untuk saat sekarang ini yang kita gunakan itu hanya Java aplikasi. Yang hanya kita gunakan adalah Java aplikasi ya. Oke. Mulai diklik Java aplikasinya sampai dia backgroundnya berwarna hitam. Dah ya. Ya, biru. Di depan hitam. Dah? Ingat, jangan dulu menggunakan selain Java aplikasi. Lalu tekan tombol next. Nah, boleh juga prosedurnya gini. Mahasiswa buka Word tadi, lalu di sini new screenshot, masukkan ke Word. Lalu tampil seperti ini, masukkan ke Word. Ngerti? Buka Microsoft Word, tuliskan langkah. Seperti ini kalimatnya. Langkah-langkah dalam pembuatan project baru. Oke, yang pertama ambil file, lalu new project, lalu screenshot. Tahu cara screenshot di komputer? Print screen. Cari di keyboard itu tulisan PRTSCN. Ada? Print screen-nya ke Microsoft Word biar dia nanti jadi satu file. Screenshot, lalu masukkan ke Word. Yang pertama ambil file, lalu new project. Nah, seperti ini. Ngerti caranya? Tekan ini dulu, lalu di keyboardnya tekan print PRTSC. Kalau nggak kelihatan, tepat berada di bawah F12. Itu kita sama artinya mengcopy.
lalu mempaste ke Microsoft Word. Nah, ambil file, lalu new project, lalu screenshot, masukkan ke Word. Langkah yang pertama yaitu ambil file, lalu new project. Lalu klik new project. Nah, tampil seperti ini, screenshot lagi. Selanjutnya akan tampil gambar seperti di bawah ini. Nah, gini dia. Wes mas? Urung. Oke. Urung. Oke, yang pertama pastikan dibuka dulu software Microsoft Word-nya. Sudah? Sudah? Lalu simpan Microsoft Word-nya dengan judul langkah-langkah pembuatan project di Java NetBeans. Setiap langkah di screenshot ya. Ya, ambil file. Nah, screenshot itu new project screenshot. PRTSC di keyboard. Nah, itu belum dibuka. Ada. File new project screenshot. Masukkan ke Word. Pastikan ke Word. Dan 12 disimpan 12. Ya, tekan aja itu, lalu pastikan ke Word. Yang pertama aja Ctrl V. Nah, yang pertama file new project screenshot. Ini Mas. Ya, screenshot dulu. Masukkan ke Word. Ingat ya, gunakan bahasa kalian masing-masing. Karena kalau fokusnya yang saya ketik itu nanti susah. Ini yang mana, ini yang mana. Intinya kalian tahu cara membuat proyek baru di dalam NetBeans. Sudah ya? Sudah, kalau sudah masih kosong. Oke. Yang pertama tadi ambil file, lalu klik new project,
Selanjutnya akan tampil gambar seperti di bawah ini. Udah benar ya? Sama kan ketika kita buka seperti ini? Tampil kan? Yang cowok gimana tampil? Tampil. Kita serentak ya. Jangan nanti terlalu cepat, takutnya nanti. Oke, lalu Java aplikasi, ambil di next. Nah, ini dia. Yang pertama, tulis saja nama project kita. Nama projectnya itu buat saja nama masing-masing. Nanti ya, nama masing-masing. Misalkan namanya kita singkat nama perkuliahan kita PBOJ Java. PBOJ apa? PBOJ apa? Singkatan dari apa? Ya. Atau modul PBJ juga nggak apa-apa. Ya. Screenshot. Lalu paste. Nih, Bapak udah 3 gambar nih. Ya, yang pertama lihat, yang pertama ambil file lalu klik new project kan, akan tampil gambar seperti di bawah ini. Yang kedua, pilih folder Java, lalu pilih project Java application, lalu tekan next. Akan tampil gambar seperti kok banyak kali gambar-gambar di bawah ini. Dah, nampak? Nampak tulisannya? Nah, benar nggak? Setelah kita pilih folder Java, lalu kita tekan project Java aplikasi, lalu tekan next, akan tampil gambar seperti gambar di bawah ini. Ya. Coba cek yang di sebelah. Temennya yang sebelah. Sama. Oh ya, sorry ya. Oke, pilih folder Java, lalu pilih project Java aplikasi ya. Nah, lalu tekan next. Ini kan, tekan next kan, akan tampil gambar seperti di bawah ini ya, seperti ini dia. Isikan pada gambar di atas, cepat kali ya. Nah, yang pertama, nggak pulang saya nih. Oke, yang pertama ambil file, new project. Nah, akan tampil gambar seperti di bawah ini. Sama nggak? Tadi ambil ini nih, tekan ini kan, ambil file, new project, maka akan tampil gambar seperti ini kan? Dah kan? Nah, sudah tampil gambar seperti ini, kita tuliskan lagi, pilih folder Java, lalu pilih project Java aplikasi, lalu tekan next.
akan tampil gambar seperti di bawah ini. Wes, terus Mbak, wes ya, burung. Oke, selanjutnya tekan next. Nah, akan tampil nih. Next kan? Nah, yang pertama, isikan project name-nya, tuliskan di sini. Isikan project name-nya dengan nama masing-masing. Sebagai contoh, Willy PBOJ. Pada gambar di atas, isikan project name-nya dengan nama masing-masing. Sebagai contoh, Willy PBOJ ya. Lalu untuk directory penyimpanan silahkan tentukan sendiri. Jadi gini, ini project yang kita buat mau kita masuk kemana? Mau kita simpan di mana? Di partisi C, partisi D, partisi atau partisi E. Lalu untuk foldernya sendiri tentukan masing-masing. Kalau Bapak buat di partisi C. Namanya Bapak buat di sini PBOJ. Kalau mahasiswa, kalau bisa letak selain C. Lalu buat folder dengan nama yang sama, Willy PBOJ. Silakan buat foldernya dulu. Silakan buat folder. Apa? Oh iya, sorry. Bagian nomor 3. Ya itu ya. Yang 3 yang mana nih? Ini yang 3. Akan tampil gambar seperti di bawah ini. Yang pertama, project name-nya itu nama kita, lalu nama mata kuliah kita. Yang kedua, project lokasinya. Folder kerja kita ini, project kita ini akan kita masukkan kemana? Kalau Bapak mau masukkan ke partisi C, nanti nama foldernya Willy PBOJ. Di sini Bapak letak nanti nih. Nah, kalau Sarul di mana?
di D atau di E, terserah ya, tentukan sendiri ya. Sudah bisa? Lalu tekan saja browse, tekan browse. Tapi tahu ya caranya ya? Yang tahu boleh pulang nih. Yang pertama gini. Yang pertama, tuliskan saja ambil file, lalu klik new project, akan tampil gambar seperti di bawah ini. Kan tadi yang saya salah ini tadi ini. Seharusnya ada ini file, ini salah gambarnya. Seharusnya yang kita screenshot itu ketika saya ngetik file dan new project seperti ini. File new project. Seharusnya kayak gini nih, ini yang kita screenshot tuh. Cuman nggak bisa di laptop bapak nih. Nah gini nih. Ini bisa. Gini. Ambil file lalu klik new project, akan tampil gambar seperti bawah ini. Gini. Bingung kan ya? Bingung. Kata-kata Bapak itu tulisannya lalu klik new project, Pak. Oke, siap salah. Sebentar ya. Yang pertama, buka NetBeans dulu lah. Buka NetBeans. Ya terbuka NetBeans-nya ini. Lalu pilih file. Selanjutnya tekan new project. Sudah? Nah, gitu kan? Atau mau dituliskan dulu baru gambarnya? Pusing nggak nanti? Enggak? Oke. New project. Setelah kita klik new project, pilih project, yaitu folder Java. Enggak? Yang di luar. Java aplikasi. Selanjutnya project name. Isikan project name dengan nama mahasiswa. Sebagai contoh, Willy PBOJ. Dan selanjutnya pilih project
Java application. Sudah? Nah, kalau sudah, dan sorry. Kok Java aplikasi lagi? Dan tentukan folder project ini dah. Sudah. Ya, untuk gambar-gambarnya silakan dibuat sendiri. Sudah. Kevin sudah selesai. Saya nggak tahu nih namanya siapa nih. Krishna, aduh. Krishna itu berwarna biru ya badannya tuh.
Ada yang manggil tadi? Ini Pak. Diam aja. Jawabannya enggak? Enggak. Silakan dibuat langkah-langkahnya, lalu di screenshot gambarnya ya. Nah, sini ya. Gambar apa? Sudah selesai. Sudah. Belum. Ya. Oke, kalau sudah selesai, oke, perhatikan di depan. Bagi yang sudah selesai, silakan perhatikan ke depan. Lihat, Bapak mau jelaskan dulu. Kalau sudah selesai berkabar ya, Bapak jelaskan. Dah, Bapak jelaskan ya. Sudah ya?
Yang pertama, taruhan pertama apa? Digeser kelihatan ya. Tolong lihat di tampilan masing-masing. Nih, katanya page. Adalah. Geser coba ke sini. Ah iya, gitu aja nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak tinggal sebentar ya. Oke, sudah? Oke, kalau kita lihat dari strukturnya itu ada projectnya, ada source packages-nya, lalu ada nama dari package-nya itu, lalu ada testnya, lalu ada library dan ada test library. Perhatikan saja di komputernya kalau ada kelihatan. Yang pertama package Willy PBOJS itu adalah nama project yang kita buat. Seandainya saya buat di situ ATD atau Aming Tridharma, maka di sini juga akan berubah menjadi Aming Tridharma. Lalu nantinya ketika kita menggunakan program ini, kita mengetik sesuatu atau mengetikkan coding, itu biasanya nanti akan masuk library. Akan ada namanya kumpulan-kumpulan library yang secara otomatis akan terimport ke dalam ini. Kalau kita benar menuliskan codingnya, dia akan masuk ke dalam package ini. Nah, dan selanjutnya adalah di mana akan kita mulai mengetikkan coding? Bukan di sini, bukan pula di sini, tapi lebih tepatnya ada di dalam ini. Oke. Nah, sebagai contoh, kita mulai dari program Hello World-nya dulu. Oke, coba tuliskan di sini. Di bawah itu kan ada namanya to do, kode aplikasi, logic here katanya. Silahkan masukkan kode logika Anda di dalam ini katanya. Lalu tuliskan sistem. Ingat,
Java itu sensitive case. Maksudnya kalau ngetik coding upayakan berasal dari mesinnya sendiri. Kalau kita buat sistem SISTEM huruf kecil semua, dan ternyata di mesin Java itu yang dia baca huruf S-nya besar, maka coding kita salah. Solusinya seperti apa? Misalkan tulisan awalnya adalah sistem, contoh seperti ini. Buat saja seperti ini dulu. Sistem. Nah, coba diklik sis. Kalau dia tidak tampil sistemnya di catatannya, diingat kalau tulisannya tidak tampil, klik saja Ctrl spasi. CTRL spasi gini. Ketikkan CTRL spasi, akan tampil dia tuh ya. Next, tekan enter. Tekan titik. Print. Sorry, bukan print. Oke. Silahkan lakukan simpan data di sana, save all. Ketikkan ini dulu. Pastikan ini sistem keluar di mesinnya, out juga keluar di mesinnya, printnya juga keluar. Contoh, sebagai contoh, yuk kita compile dulu. Compile-nya di sini di run main project. Nah, nanti hasilnya akan berada di bawah ini. Ini dia. Hello World katanya berhasil. Kalau saya ganti seperti ini. Hello yang siapa namanya? Revi. Tampil nih. Ya. Silahkan tuliskan hello system out print. System out print. Nih tuliskan gini. System titik out titik print. Iya. Lalu cara melihat dia benar atau tidak, compile-nya yang hijau ini. Run main project. Ya. Apa? Terserah aja sih, mau R kecil, R besar. Pakai nama sendiri lah. Pakai nama sendiri aja. Siapa namanya? Kenapa?
Di bawah. Iya. Ya, ini udah ya. Ini Pak, udah Pak. Udah. Kamu mau compile ya? Compile dulu lah. Yang hijau. Di atas hijau. Udah selesai semua? Udah bisa berjalan? Perhatikan di sini ya. Lihat, tadi ada beberapa yang salah. Perhatikan di sini. Ini tanda garis miring 2 itu komentar, ibaratnya gini. Itu pembatas, kalian mau membatasi ini coding apa gitu. Tapi tulisan itu tidak dibaca oleh sistem. Yang ini tidak dibaca oleh sistem. Maksudnya gini. To do kode
Iya, application ya biasanya. Application logic here. Silahkan ketikkan logika projectnya di sini. Maksudnya itu di antara kurawal pembuka dan kurawal penutup. Ini nggak usah diganggu. Lalu di sini ditekan enter. Itu maksudnya. Nah, jadi kurawal ini nggak usah bukan di bawah kurawal, tetapi di dalam kurawal. Kalau sudah selesai, perhatikan, silahkan disimpan dulu, disimpan terlebih dahulu, atau mau langsung run main project. Lalu hasilnya nanti akan tampil di sini. Ingat, sistem out print di dalamnya harus diberikan tanda petik 2. Lalu silakan dibuat di dalamnya hello world. Lihat hasilnya di dalam ini. Jalan kan? Oke. Silakan dikoreksi masing-masing.